Oke, ketemu lagi dengan saya Wayan Rinaya DSW, seorang pencinta penghobi tanaman vanili. Salam sehat, kaya luar biasa, petani sejahtera dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya akan sedikit bagaimana memberikan semacam renungan yang saya ungkapkan lewat media sosial ini, entah nanti di channel YouTube saya, di Facebook, Twitter, termasuk juga Instagram yang saya miliki. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para petani semua dan mudah-mudahan ini dijadikan referensi bagi para pemangku pejabat yang ada di negara kita, khususnya di sektor pertanian, yaitu Kementerian Pertanian dan yang terhormat kita, junjungan kita, raja kita di Indonesia, yaitu Bapak Presiden Jokowi. Pada hari ini saya sedikit akan bagaimana menyampaikan ketika paneli ini adalah merupakan harga pertanian dan pangan dunia nomor 2, artinya harganya termahal. Maka penting rasanya ketika saya seorang petani bagaimana mulai membangkitkan budidaya paneli ini dengan yang lebih baik, dengan secara profesional, dan bagaimana kita bisa mampu memproduksi buah paneli yang berkualitas. Nah, karena paneli ini adalah merupakan buahnya itu adalah akan dibutuhkan oleh Eropa, karena ini kegunaan daripada buah paneli ini adalah sebagai parfum, alat kosmetik, perasa, dan lain sebagainya, sangat luar biasa tadi. Sedangkan yang menjadi konsumen yang paling luar biasa adalah Eropa. Nah, ketika disinilah kita sebenarnya di Indonesia ini, mudah-mudahan ada beberapa pemangku pejabat atau instansi terkait nanti yang menonton video yang di channel YouTube saya ini. Nah, ketika Anda nanti atau Bapak siapapun sekalian, saudara kita sebangsa dan setanah air, ketika video saya ini memang bermanfaat dan benar, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Dan tetap ingat tekan tombol loncengnya biar notifikasi ketika saya membuat video-video baru Anda bisa tonton. Dan mudah-mudahan juga apa yang saya lakukan ini setidaknya bisa memberi gambaran dan mengingat kita semua, baik dari petani dan juga pemerintah, untuk bagaimana ke depan kita lebih memajukan komoditas paneli ini sebagai komoditas unggulan dari negara kita. Karena apa saya berani katakan demikian? Ketika paneli ini adalah merupakan hasil pertanian termahal di dunia, ini penting kita, negara kita ini, yang bisa kita tanam paneli dari Sabang sampai Merauke. Nah, ketika dari Sabang sampai Merauke kita bisa nanam paneli, jelas ini adalah hasil produk dari pertanian ini harus betul-betul kita lakukan, membangun sistem yang baru dari hulu sampai hilir. Bagaimana cara budidayanya yang baik, dan bagaimana pengolahannya, dan bagaimana di hilirnya nanti di pasarnya harus betul-betul berjalan. Nah, disinilah dibutuhkan persatuan dan tetap dalam kebersamaan, dalam kesamaan, dalam artian menurut saya adalah bagaimana petaninya itu terus mampu membuat inovasi baru sehingga mampu buat produk paneli yang berkualitas, dan bagaimana juga partisipasi dukungan dari pemerintah itu untuk mencari pasar ke luar negeri, untuk bagaimana ketika nanti apabila ada surplus atau misalnya produksi sudah banyak, kita tidak mendapatkan kendala yang sangat berarti ketika kita sudah mampu distribusikan produk dari hasil pertanian petani kita di Indonesia. Nah, kalau menurut saya, karena buah paneli ini adalah merupakan hasil pertanian yang akan kita ekspor, jelas nanti akan mampu mendatangkan devisa negara. Di sini saya, Wayan Rinaya DSW, adalah seorang pencinta penghobi tanaman paneli, menjadi petani paneli, menggagas perkumpulan yang namanya Petani Paneli Singaraja Bali, yaitu PPPSB. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa didengar oleh para pemerintah kita yang berkaitan dengan tentang pertanian, khususnya paneli ini. Saya selaku petani memohon kepada pemerintah untuk bagaimana komoditas daripada panel ini jadikanlah komoditas unggulan, dan mengharapkan sekali bagi para pemangku pejabat yang bertugas di saat ini dan masih masa jabatannya,
jangan sungkan-sungkan dan jangan juga terlalu menganaktirikan kami dari petani ini. Bagaimana bantu kami, bantu di pasar saja, marketingnya di luar, di hilirnya yang penting. Karena setelah sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan bahwa ketika petani ditahu bahwa nanti ada harga komoditas atau komoditi tertentu itu adalah memiliki harga tinggi, pasti akan beramai-ramai membuat produk yang bagus dan berkualitas. Hanya memang butuh yang namanya apa? Pertama, satu kebersamaan kita menjaga kualitas, kebersamaan kita untuk bagaimana mewujudkan bahwa buah vanili Indonesia itu jaya kembali. Nah, kebetulan saya ada di Provinsi Bali, saya sudah mulai bagaimana saya melakukan pendampingan terhadap petani-petani yang ada di Bali yang menanam vanili. Saya sudah kita pernah lakukan kegiatan seperti pelatihan processing, bagaimana cara menanam vanili yang baik, dan bagaimana kita juga membangun sistem dan bagaimana kita membangun komitmen di antara petani itu sendiri. Karena cenderung ketika petaninya mandiri-mandiri, tidak ada keseragaman dan tidak ada persatuan dan wadah untuk bagaimana kita menunjukkan bahwa kualitas vanili kita itu akan lebih baik, saya yakin kita akan masih ke zaman lalu lagi. Ketika kita sudah banyak produksi, harga akan turun, itu sudah hukum pasar yang pasti. Nah, tapi ketika kita mampu membangun sistem, mampu membangun komitmen, kita tempatkan teman-teman sesuai dengan tupoksinya. Contoh ketika kita misalnya membuat suatu organisasi, jelas kita pelajari anggota kita, mana yang ahli di bidang pembibitan dan mana yang ahli di bidang perawatan dan mana yang ahli di bidang processing dan mana yang ahli di bidang marketing. Itu harus betul-betul kita duduk bersama, yang jelas dengan dasar yang paling utama adalah keterbukaan dan kejujuran. Karena selama ini saya lihat bahwa banyak komunitas petani, entah itu asosiasi, entah itu perkumpulan, tapi ketika belum mampu hadir untuk memberi solusi kepada petani, jelas organisasi seperti itu mati suri. Nah, saya sekarang mulai menggagas, mohon doa dan dukungan daripada penggemar media sosial ataupun teman-teman petani, bagaimana saya juga ke depan mampu membuat produk di perkumpulan saya ini, walaupun perkumpulan saya sedikit, yaitu mampu nanti melahirkan produk-produk buah vanili yang berkualitas sehingga buyer akan tertarik pada produk saya. Karena ketika mau membangun kualitas, memang dari hal yang terkecil. Untuk bagaimana dulu kita pelajari takaran, ukuran, komposisi dari apa produk yang kita produksi nanti, sehingga akan menjadi produk yang berkualitas sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Nah, di sini kembali saya mengingatkan dan kembali saya memohon, karena ketika petaninya saja yang maju, kalau tidak didukung oleh pemerintahnya yang memang membantu, misalnya akses misalnya relasi, regulasi untuk mendampingi petani, saya yakin petani itu hanya menjadi petani zaman dulu, petani katrok orang bilang. Karena apa? Karena cenderung ketika kita menjadi petani tanaman subur, kita sudah bangga, sudah pintar, tapi belum kita pikirkan dari sistemnya yang mau kita bangkitkan itu belum juga tumbuh subur. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak petani ketika dia sudah mampu membuat tanamannya subur, sudah mampu menghasilkan produksi yang banyak, tapi tidak menguasai pasar, sehingga itu juga akan menjadi suatu kelemahan kita menjadi petani yang akan memperlambat kesuksesan kita menjadi petani. Saya Wayan Rinaya DSW, desa saya dari Desa Amengan, Kecamatan Kesade, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, mengajak semua teman-teman, marilah kita mulai bersatu, membangun komitmen, hilangkan rasa ego kita selaku petani yang sudah senior, walaupun kita sudah memiliki misalnya ilmu-ilmu yang memang bagus untuk kita bisa terapkan di bidang budidaya dan lain sebagainya, tapi ketika kita memiliki kemampuan yang lebih sendiri tidak akan ada artinya. Tapi ketika kita punya kemampuan yang lebih, walaupun tidak sehebat orang lain, tapi ketika kita duduk bersama, sharing bersama, kita akan dapatkan solusi-solusi, bahkan akan melahirkan inovasi-inovasi baru yang ketika ke depan yang kita dapatkan persaingan yang begitu sangat luar biasanya, pasar global dan sebagainya, kita akan mampu bersaing untuk bagaimana kita
bisa menjalani kehidupan kita selaku petani yang memang cerdas untuk bagaimana kita mendapatkan income untuk diri kita sendiri dan anggota komunitas, bahkan nanti semua petani. Nah, maka saya di sini sudah mulai bagaimana saya sampaikan kepada para petani yang ajak saya berkomunitas untuk bagaimana yang pertama langkah awal untuk membuat paneli berkualitas. Satu, jaga tanaman kita tumbuh subur. Yang kedua, jangan pernah lagi kita panen muda. Karena dengan panen muda buah paneli, kualitas buah paneli kita akan rendah. Nah, kami di Perkumpulan Petani Paneli Singaraja Bali itu sudah ada beberapa memang orang-orang ahli yang saya ajak di sini. Kalau saya tidak menjadi orang ahli, saya hanya kebetulan saya punya inisiatif untuk bagaimana menggagas perkumpulan ini. Karena apa yang telah tadi saya paparkan itu untuk bagaimana kebersamaan ini kita bisa maju sehingga akan ada solusi yang lebih baik bagi petani. Kalau di Perkumpulan Petani Paneli Singaraja Bali, saya mulai membangun relasi dan regulasi. Kita misalnya kalau di Bali ada UCDP, kita ada PT BOS, PMK, dan kita sudah melakukan terobosan untuk mengundang buyer dari luar negeri, yaitu dari Swiss, yaitu namanya Gipaudan, sudah kita hadirkan. Tapi karena corona ini masih ada semacam ujian kita untuk belum bisa melakukan lebih intens, artinya kerjasama kita. Tapi kita mohon dan berdoa bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Apa yang saya rancang dan saya rencanakan bersama teman-teman akan bisa berjalan dengan baik. Karena menurut saya ketika kita menjadi seorang menekuni pekerjaan apapun itu, entah jadi wirausahawan, entah jadi petani, tanpa kita tahu dari proses hulu dan hilirnya, ini akan menjadi kendala kita untuk bagaimana menjaga keberlangsungan daripada pekerjaan kita. Nah, itulah yang bisa saya nanti sampaikan kepada teman-teman semua. Marilah kita bersatu, samakan komitmen untuk bagaimana kita mengembalikan kualitas buah paneli Indonesia yang lebih baik. Dan saya sebenarnya sekali masih sangat berpikir banyak dan berpikir merenung bagaimana keadaan kita di Indonesia ini yang kaya sumber daya alam, yang kita bisa nanam paneli dari Sabang sampai Merauke, dan tanaman paneli kita bisa rawat dengan baik akan menghasilkan kualitas yang baik. Paneli Indonesia ini tidak kalah dengan paneli Madagaskar. Kadar panelinya kalau memang kita berkomitmen untuk membuat buah paneli yang lebih berkualitas. Bapak-bapak, ibu-ibu, para penggawa, pejabat yang ada di negara kita, khususnya di Kementerian Pertanian, garaplah sektor pertanian dengan tulus, ikhlas, dan memang betul-betul ingin memajukan negara kita adalah negara Indonesia yang notabene adalah sumber daya alam yang sangat melimpah. Biar negara kita kuat, bantu petani, kasih jalan untuk mendapatkan solusi di hilirnya yang lebih jelas. Itu akan melahirkan hal-hal yang positif untuk negara ini, kesejahteraan petani. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kita nanti banyak bisa ekspor buah paneli, ini akan mendatangkan devisa negara kita. Kita bisa mendatangkan uang dari luar negeri dan barang kita bisa jual ke luar negeri. Nah, di sini kita minimal negara kita adalah menjadi pengekspor buah paneli dunia. Karena yang kita tahu Indonesia masih di peringkat kedua, mudah-mudahan nanti kita bisa menyaingi dan mengalahkan Madagaskar. Karena kita tahu bahwa teman-teman sudah banyak yang ramai di Indonesia membuat komunitas. Sepengetahuan saya ada yang namanya PPI, ada APindo, ada KPAI. Nah, itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Sudah mulai beliau-beliaunya ini para pemerhati pertanian, akademisi, dan juga petani itu sudah mulai mengutamakan daripada kualitas produk buah paneli kita agar kembali baik. Nah, di sini mungkin nanti yang perlu kita antisipasi bagaimana kita yang pertama kedepankanlah dimanapun Anda berkomunitas, entah dengan saya, dengan teman-teman yang lain. Pertama, komitmen jaga kualitas. Jaga kualitas. Yang kedua, mari dengan keterbukaan kita akan membuka pintu daripada rezeki Tuhan.
Karena ketika kita tertutup dengan orang lain dan sebagainya, kita sudah membatasi diri untuk bagaimana mendapatkan ilmu-ilmu baru dari teman-teman kita sesama pencinta, penghobi tanaman paneli dan bagi para petani-petani senior. Karena beberapa daripada penelusuran yang saya lakukan bahwa masih banyak para senior kita yang memiliki ilmu tentang cara budidaya yang lebih baik yang masih bisa kita terapkan di saat ini. Nah, tidak terlepas juga mungkin karena perubahan iklim dan lain sebagainya, penting juga kita selaku generasi muda petani untuk bagaimana berinovasi, terus berjuang, karena menurut saya bahwa ilmu pertanian itu tidak ada yang kekal dan abadi. Ketika itulah kita harus mampu bagaimana kita terus berjuang sehingga apa menjadi harapan kita bersama yaitu petani sejahtera, negara kuat akan terwujud. Oke, cukup mungkin seperti itu apa menjadi kritik saya. Kalau itu merupakan kritik terhadap pemerintah, masukan kalau itu merupakan masukan bagi pemerintah, dan renungan bagi para petani kalau itu merupakan renungan dan mampu memberi inspirasi apa yang saya sampaikan kepada teman-teman pengguna Facebook nanti yang sering nonton channel YouTube saya, itu akan lebih bermanfaat lah nantinya. Nah, sebelum saya mengakhiri video saya ini, saya tetap akan sedikit membagikan pengalaman saya, yaitu tip bagaimana saya mengawinkan bunga paneli. Oke, simak terus video-video di channel YouTube saya, Rinaya DSW Channel. Mudah-mudahan dengan doa Anda, dengan Anda subscribe, like, komen, saya mendapatkan follower baru, Anda juga akan mendapatkan rezeki yang baru. Oke, cukup begitu dulu. Next. Ini tutorial kita cara mengawinkan bunga paneli bagi petani paneli pemula. Ini caranya yang sangat sederhana dulu, belum yang lain-lain, karena beberapa ada nanti saya buat juga tip-tip untuk cara mengawinkan paneli yang simple. Nah, ini yang biasa-biasa ini. Yang biasa begini petani lakukan. Nah, kalau saya ini caranya yang biar gampang, biar tidak ngelukai, ini aja, ini pegang aja gini bisa. Ini dikasih turun ini. Nah, bisa begitu. Nah, kan kelihatan. Nah, sekarang ini masukin gini. Ini dibawa ke sini dia. Ini ada kelopak yang di bawah ini, kita bawa naik ini. Ini bawa naik begini, langsung dimasukin di sini. Nah, ini kita tekan aja begini. Ini agak pelan. Selesai dah ngawinnya gitu. Nggak harus bongkar ini, nggak, itu aja bisa cara ngawinnya begitu. Oke, itu dulu yang cara pertama. Nanti ada cara kedua, ketiga sampai 4 cara saya punya untuk mengawinkan paneli ini. Mana yang rasa cepat bagi Anda yang akan melakukan, itu yang Anda lakukan, karena setiap orang kan yang senangnya yang beda-beda nanti untuk cara mengawinannya. Oke, untuk ini next. Oke, selamat pagi para pecinta hobi tanaman paneli. Hari ini saya praktek mengawinkan paneli yang sederhana, yang sudah biasa dilakukan oleh teman-teman biasa. Iri, bilang bos. Hai. Juga boleh. Bilang bos, hai. Ini yang membuat kali ya. Ini ada Iri, bilang bos, hai. Iri, bilang bos, hai. Ini cara yang kedua, bisa begini. Ini dimasukin begini. Ini bisa dibelah begini, bisa. Yang tadi cara ke pertama sudah. Ini ada benang sari, ini kepala putih, ini kita bawa ke atas ini. Ini pelan, udah nempel ini. Kita ini tekan ini. Kepala putih kita tekan, kita tarik, selesai. Iri, selamat pagi bilang bos, para pecinta hobi tanaman paneli.
Hari ini saya praktek mengawinkan paneli yang sederhana yang sudah biasa dilakukan oleh teman-teman biar tidak terlalu memberatkan. Nah, Iri, ini ada bilang bos. beberapa, di sini Hai. juga boleh. Iri, bilang bos. Hai. Ini yang populer sekali ya. Ini ada Iri, bilang bos. Hai. Iri, bilang bos. Hai. Ini cara yang kedua, bisa begini. Oh, ini dimasukin begini. Ini bisa dibelah begini bisa. Oh, yang tadi cara ke pertama sudah ini ada benang sari, ini kepala putih, ini kita bawa ke atas ini. Ini pelan, tek, udah nempel ini. Kita ini tekan ini. Kepala petik kita tekan, kita tarik, selesai. Hasil daripada penelitian saya tentang perkembangan daripada bunga paneli. Nah, pengawinan pada tandan bunga paneli itu bisa terhenti 1-2 hari. Tapi ketika terhenti 1-2 hari berarti ada potensi lagi 2 harinya itu kita akan bisa ngawinkan buah paneli bersamaan, 2 bunga dalam satu tandan. Contohnya seperti ini dan ini besok ini akan bersamaan kita kawinkan. Padahal 2 hari yang lalu saya kawinkan ini dan ini saya 2 hari yang lalu saya kawinkan. Nah, sekarang tidak ada yang ya dari kemarin tuh tidak ada yang kembang. Nah, saya dapat pastikan ketika sejajar, artinya posisi tandan bunga itu nanti akan berpotensi dalam satu tandan bunga bisa mengeluarkan bisa mengawinkan bunga paneli 2 dalam satu tandan bunga, karena bersamaan dia bunganya itu kembang. Ini contohnya. Nah, ini beberapa contoh-contoh. Besok teman-teman bisa saya akan buat beberapa video-video tentang pengawinan bunga paneli. Artinya tekniknya beda-beda. Ada yang buka dari samping, ada yang hanya tidak membelah, ada caranya. Oke, nanti dilanjut. Oke, para sahabat tani paneli dimanapun berada dan yang mau menjadi pengawinan paneli, ready. Petani sejahtera. Ya, boleh.